Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Andra Musiapa dengan NIM 202407100068. Pada siang hari ini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Fahmul Makru, suruh menjelaskan tentang nahwu. Nah, di sini saya mengambil tema dari isim, fiil, dan huruf. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari ketiga tersebut, yaitu isim, fiil, dan huruf. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu ada isim. Nah, jadi apa sih isim itu? Nah, jadi berdasarkan sumber yang saya temukan, isim adalah kata yang digunakan untuk menyebut nama seseorang, tempat, benda, atau sifat. Nah, jadi isim ini hanya digunakan sebagai kata untuk menyebut tempat, benda, atau seseorang ya. Nah, isim tersendiri terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada isim ain, isim nakirah, dan yang ketiga itu ada isim sifat. Nah, biar saya jelaskan lebih rinci lagi ya. Jadi, isim ain ini adalah nama khusus yang digunakan untuk menyebut individu tertentu seperti nama seseorang atau nama tempat dan lain-lain lah. Contohnya Muhammad, Mekah. Nah, jadi di sini dijelaskan menyebut nama individu yaitu Muhammad dan nama tempat itu adalah Mekah. Jadi intinya itu Muhammad itu ada di Mekah. Lalu isim nakirah, nama umum yang tidak spesifik dan tidak bisa merujuk pada banyak hal. Contoh buku, mobil, sepeda, dan lain-lain. Lalu ada isim sifat. Nah, kata ini merujuk pada sifat atau keadaan. Contohnya baik, besar, benar, lain-lain lah. Nah, isim ini sendiri memiliki ciri-ciri, antara lain isim ini dapat memiliki tanda baca harokat dan dapat diartikulasikan dengan jelas. Dan ada contoh lainnya dan ada ciri-ciri lainnya, yaitu dapat berdiri sendiri sebagai subjek atau objek dalam kalimat. Oke, selanjutnya ada fiil. Nah, fiil ini adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan atau keadaan. Jadi fiil ini merupakan kata kerja ya. Biasanya merujuk pada kata kerja, suatu keadaan, menjelaskan suatu keadaan. Nah, lalu fiil ini dibagi menjadi tiga jenis utama ya. Yang pertama itu ada fiil madi, fiil mudhore, sama fiil amr. Nah, fiil madi ini merupakan kata kerja yang menunjukkan keadaan yang telah terjadi di masa lalu. Jadi fiil madi ini menjelaskan suatu keadaan yang terjadi di masa lalu. Contohnya telah menulis. Nah, kita ini sudah menulis. Nah, otomatis menulis itu adalah masa lalu. Atau kita sudah berangkat ke kampus. Intinya yang sudah terjadi lah, yang sudah terjadi dan dilakukan. Lalu fiil mudhore, kata kerja yang menunjukkan tindakan yang sedang berlangsung atau akan terjadi. Contohnya sedang menulis atau akan menulis. Nah, fiil mudhore ini adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan yang sedang berlangsung atau akan terjadi tapi tidak terlalu jauh jaraknya. Misalkan saya sedang makan dan selanjutnya saya akan tidur. Jadi jaraknya itu tidak terlalu jauh. Nah, fiil amr.
Fi'il amr ini adalah kata kerja yang digunakan untuk memberikan perintah. Contoh, ambil, tulislah, duduk. Nah, fi'il amr ini adalah kata kerja ya, kata perintah. Lalu adapun ciri-ciri fi'il, yaitu mengandung unsur waktu, masa lalu, sekarang, dan masa depan. Lalu ada ciri-ciri lainnya yaitu memerlukan subjek yang melakukan tindakan. Seperti itu. Nah, dan yang terakhir itu ada huruf. Jadi huruf ini adalah kata yang tidak memiliki makna sendiri dan biasanya digunakan untuk menghubungkan isim dan fi'il. Huruf berfungsi sebagai penghubung dalam kalimat dan seringkali digunakan untuk menunjukkan hubungan kata-kata beberapa jenis fi'il ini tadi. Jadi fi'il ini fungsinya hanya sebagai penghubung. Nah, lalu adapun jenis-jenis huruf ini, yang pertama itu ada huruf jar. Kata depan yang menunjukkan hubungan tempat atau waktu. Contohnya ila atau fi ya. Kemana atau di mana gitu. Kata penghubung. Huruf atof. Nah, kata sambung yang digunakan untuk menghubungkan dua kata atau lebih. Contohnya wa atau waw. Lalu ada huruf nafi. Nah, kata yang digunakan untuk menafsirkan suatu pernyataan. Contoh la, tidak. Menafsirkan suatu pernyataan ya. Iya atau tidak. Di sini ada contohnya la. Nah, ciri-ciri hurufnya yaitu tidak dapat berdiri sendiri dan selalu membutuhkan kata lain untuk membentuk makna. Nah, jadi karena huruf ini merupakan kata penghubung, jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Selalu membutuhkan kata lain untuk membentuk sebuah makna. Jadi dia ini sebagai pelengkap. Nah, kemudian ada ciri-ciri yang kedua yaitu tidak memiliki perubahan infeksi seperti isim dan fi'il. Jadi dapat disimpulkan bahwa isim, fi'il, dan huruf adalah komponen dasar yang sangat dasar dalam bahasa Arab yang saling berinteraksi untuk membentuk kalimat yang bermakna. Jadi pentinglah memahami ketiga komponen dasar ini sebagai pondasi dasar kita dalam belajar bahasa Arab. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.